Saya mulai berpikir untuk diet, ambil program diet itu ketika saya menggemuk kembali setelah sakit COVID. Jadi bulan Oktober, November tahun lalu saya kena COVID, kemudian turun 8 kilo dalam 2 minggu. Seneng tuh waktu itu, spontan ya, tapi kemudian setelah ikut program saya baru sadar ternyata yang turun bukan cuma lemak, tapi juga otot. Jadi sayang dong ya. Nah, waktu itu dalam 2-3 bulan saya gemuk lagi, bahkan lebih 2-3 kilo dibandingkan sebelum sakit. Lalu saya terpikir kalau begini terus bahaya ini untuk kesehatan saya. Padahal saya adalah tiang ekonomi rumah tangga. Ya istri, ibu rumah tangga. Memang secara perusahaan dia direktur saya gitu. Tapi ya yang kerja kan saya. Lalu anak-anak masih kecil. Maka saya pikir saya harus betul-betul untuk melangsingkan badan demi kesehatan saya, demi produktivitas saya. Nah, tapi masalahnya tahun-tahun silam saya sudah ambil program diet dan nggak ada yang berhasil. Kenapa? Pertama nih, saya mau cerita tentang jenis diet yang saya jalani. Pertama saya ambil diet yang dari multi level itu ya, dari teman saya. Nggak bisa kenapa dalam sebulan lebih, karena kerja saya itu nggak stabil gitu. Kadang kerja kantoran, kadang harus di lapangan. Kalau di lapangan itu fisik kepake banget. Dan apa yang terjadi, sambil fisik dipakai, otak saya juga dipakai. Karena saya misalnya mengajarkan outbound, saya memberi training, saya melakukan pengawasan, pengamatan gitu ya. Saya jadi kayak orang bego. Ternyata saya baru tahu belakangan dari Dr. Lucy, itu karena kalorinya habis, jadi nggak bisa berpikir. Nah, maka saya stop waktu itu. Makan banyak, ternyata bisa mikir lagi, maka selesai. Beberapa tahun kemudian saya ambil program diet kepada seorang dokter gitu. Dokternya artis, dan ternyata ketat program diet diberikan pada saya, dan dasarnya saya orang sangat disiplin. Jadi ketika dokter bilang harus jam sekian makan, nggak boleh nambah, nggak boleh bocor, nggak boleh cheating, saya ikuti ketat. Hasilnya saya menderita. Ternyata dugaan saya belakangan, mungkin dokter membuat pengetatan itu karena tahu selama ini kliennya sering bocor. Namun saya beda, akhirnya saya menderita juga. Kurus kering kulitnya dan kelihatan jelek. Tua gitu ya. 2 bulan stop, lalu meledak lagi, tinggi lagi. Nah yang terakhir saya ikuti saran teman saya yang trainer juga. Dia melakukan diet itu loh, intermittent fasting. Ada masa puasa, jendela puasa. Saya bisa puasa 12 jam bahkan rutin. Namun kembali ketika saya turun ke lapangan, hancur, lebur. Karena saya butuh kalori. Nah baru kemudian saya jalani diet dari NutriHealth Indonesia dan ternyata enak. Kenapa? Bisa makan segala, donat pun bisa saya makan. Kemudian bisa mengikuti irama kerja saya yang tenang ataupun yang sangat dinamis. Dan ternyata nggak seperti naik turun ya, efek balon gitu. Terbukti saya berapa hari bocor, tetap aja beratnya di posisi itu. Nah, jadi agak panjang memang ceritanya ya. Motivasi saya pertama-tama demi kesehatan saya karena saya tiang ekonomi rumah tangga saya. Saya nggak boleh jadi beban istri dan anak-anak karena saya yang menopang mereka. Selepas 2 bulan ya, banyak komentar termasuk dari istri saya. Pipi turun gitu kan. Dan dulu istri selalu nggak percaya, paling sebulan 2 bulan stop gitu. Kali ini bisa lebih dari 3 bulan, dia juga kaget. Tapi dia mengerti. Dan diet ini juga dia sukai. Kenapa? Karena saya nggak pantang makan, kemudian tidak melakukan hal-hal aneh lah, beli suplemen macem-macem, berarti duit kan. Terus juga tidak nuntut jenis makanan tertentu. Dulu nuntut makanan tertentu soalnya. Nah ini betul-betul natural dietnya. Dan tidak membuat lapar. Dan yang terjadi selepas 2 bulan itu 8 kilo saya turun. Langsung kelihatan. Bayangkan 8 kilo lemak ya, berapa gede itu. Dan kebanyakan di perut. Jadi perut saya yang paling cepat nyusut. Ditambah memang karena saya olahraga.
hampir tiap hari, seminggu 5 hari olahraga 45 menit sampai 1 jam. Kalau nggak jalan cepat dengan diselingi kadang lari sekuat saya, nge-gym. Nge-gym juga mungkin 30 menit angkat beban, 30 menitnya 15-15 di awal dan akhir itu treadmill. Berasa cepat, dan walaupun nggak ekstrim ya, kan ada teman katanya sebulan bisa 10 kilo. Menurut saya malah penyiksaan bagi saya, kalau bagi dia mungkin nggak. Nah, jadi saya merasa cocok. Terutama lidah saya juga nggak merasa tersiksa, semua bisa dimakan. Satu lagi, teman-teman trainer, itu yang paling ngeliat. Dulu kalau kami mentraining duduk gitu ya. Kalau duduk lipatannya jelek banget ya, apalagi kalau kelihatan dari belakang. Saya kalau di foto baru sadar betapa jeleknya badan. Ya, tapi setelah seperti ini, saya berani pakai baju yang slim fit. Dulunya mana mau. Banyak baju slim fit saya lepas ke orang lain. Karena saya sadar itu bukan untuk saya dulu. Apa yang menarik dari program diet NHI, NutriHealth Indonesia? Menurut saya, kalau dari sisi rumus, mungkin banyak beredar di pasaran ya, formulasi. Beda-beda dari setiap dokter mungkin, saya nggak tahu persisnya. Dari ahli gizi beda-beda mungkin, tapi hasilnya bisa jadi sama hasilnya. Nah, yang enaknya di NHI adalah kita tuh ditemani. Bahkan dimanjakan, karena nggak usah mikir sendiri, nggak usah ngitung sendiri. Kenapa bisa begitu? Pertama, sebelum mulai program, cek lab dulu. Lalu ketemu dokter. Nah, dokter menawarkan, jadi nggak cuma dokter langsung ngasih harus lakukan, dokter nawarkan gimana. Tadinya katanya dokter Lucy mau ngasih saya 2.000 per hari, 2.000 itu ya kalori ya, tapi ternyata 1.800 malah cocok buat saya, nggak kegedean. Dan itu ya, jadi disesuaikan. Dan ternyata saya baru sadar diet itu nggak bisa pukul rata untuk semua orang. Tiap individu beda, tergantung kesehatan, kondisi badannya, gitu, dan kebutuhan melangsing atau membesarnya ya. Nah, lalu yang kedua ada ahli gizi, seminggu sekali nemenin. Nah, dengan ahli gizi ini saya belajar berhitung. Saya jadi tahu, oh ternyata kalau begitu semuanya bisa saya makan. Yang penting kalorinya saya hitung. Dan saya sudah tahu kebutuhan pokoknya sehari 1.800. Kadang makan siang bisa saya pecah 2. Yang penting sehari pas. Itu enaknya. Dan terakhir ada suster yang awal kalau saya lupa makan gitu. Bahkan kalau makan berlebih kan ngelapornya jadi nggak enak. Habis itu pasti bayar di setelah berikutnya. Itu yang membuat dietnya menjadi lebih enak, lebih nyaman dijalankan. Untuk teman-teman yang mau diet tapi ragu dengan motivasinya, pikirkan yang pertama ini deh, bahwa kita hidup di dunia ini kan karena badan kita gitu. Jadi kalau badannya rusak, ya alamat nggak lama hidup di dunia kan. Supaya badan nggak rusak, mumpung belum rusak, maka pelihara baik-baik. Dan salah satu yang perlu dipelihara adalah dijaga ya melalui cara makan. Saya ada teman yang kuat banget olahraga, sepeda, renang, nyelam juga bahkan, naik gunung, tapi gaya makannya gila-gilaan. Hasilnya dia tetap gemuk dan akhirnya obes. Jadi ternyata kalau mau hidup sehat, seimbang, ya pikirkan tentang pola makan. Dan motivasinya nomor 1 untuk saya sih untuk hidup yang lebih panjang, dan tidak hanya panjang tapi produktif. Memang umur kita Tuhan yang atur, tapi kan kita punya tanggung jawab jaga badan kan. Jadi kita diet, kita memang berarti menunjukkan kita tanggung jawab. Terus juga tidak hanya sekedar hidup, tapi hidup yang produktif, yang bugar, yang sehat, nggak cepet capek. Ya walaupun usia jalan terus ya, kita pelihara. Nah, ketika dulu saya merasa mulai goyang dalam diet, bukan dulu, bulan-bulan kemarin ya, saya ingat waktu saya kena COVID. Di situ saya nggak berdaya, istri saya yang bawa saya ke rumah sakit, dia repot luar biasa, padahal anak-anak harus diurus. Di situ saya merasa tidak bertanggung jawab sebagai suami. Jadi ingat, khususnya sesama pria ya, ketika kita diet itu menunjukkan kita sebagai seorang lelaki, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah yang memang ingin bertanggung jawab, mampu menjadi tiang tidak hanya ekonomi, tapi juga
apa-apa. Secara sosial, secara fisikal, karena kita sehat. Dan anak-anak tentu akan ikutkan gaya hidup kita yang sehat ini. Hanya tinggal melihat dan meniru, nggak usah diperintah-perintah. Itu yang terjadi pada anak-anak saya. Untuk teman-teman, dua hal nih yang saya sampaikan. Teman-teman yang nggak mau diet, karena menganggap bahwa nggak apa-apa gemuk, yang penting sehat. Ya. Dokter NHI, Dokter Lucy bilang kalau gemuk itu penyakit berarti. Artinya apa? Nggak ada gemuk yang sehat. Gemuk bukan fisik, tapi memang gemuk karena kebanyakan lemak ya. Nah, saya nggak istilahnya bukan untuk melecehkan, bukan. Fakta kalau Anda obesitas ya Anda sakit. Maka perlu diperbaiki gaya hidupnya. Saya mengalami berbagai jenis diet dan saya sekarang merasa aman dan nyaman menjalani diet NHI ini karena saya tidak menyiksa badan. Saya rasa itu kuncinya. Jadi pikiran badan kan saling mempengaruhi ya, dan itu yang sering saya ajarkan. Maka kalau saya punya pikiran untuk supaya badan saya melangsing, saya nggak boleh sampai menyiksa badan. Maka jangan lapar. Di NHI diajarkan juga jangan lapar. Kemudian jangan kurangan gizi. Maka enjoy dibuatnya dan pikiran jadi enak juga karena badan saya enak. Lidah pun dimanjakan dengan tidak pantang makanan yang saya sukai. Yang penting kuncinya adalah dikelola, di-manage. Dan menurut saya fair saja. Sedangkan keuangan perlu di-manage. Ya, apalagi bisnis perlu di-manage. Masa makanan nggak di-manage? Ya kan? Dan untuk teman-teman yang mau melangsing dengan cara enak, nyaman, bahkan tidak ada extra cost karena nggak perlu beli vitamin macam-macam kecuali Anda ada sakit tertentu kali ya. Maka diet ini yang paling natural, ya, betul-betul gizi seimbang. Dan makanannya bukan makanan aneh-aneh dan mahal-mahal. Makanan sehari-hari yang ada di rumah. Jadi istri saya nggak repot. Itu pengalaman.